7 backpacker di Australia dibunuh secara sadis, ditikam, dicekik, ditembak, disiksa sampai kerangkanya remuk. Ya, balik lagi bersama saya Aji Malik di Scary Story. Langsung saja kita akan bahas tentang pembunuhan backpacker yang terjadi di Australia. Pembunuhan backpacker berantai yang terjadi di New South Wales, Australia antara tahun 89 sampai 93. Pembunuhan ini sangat menggemparkan dunia karena dilakukan dengan cara sadis, yakni dengan cara mengikatnya, menembaknya, menusuk, mencekik, bahkan menyiksanya sampai kerangkanya remuk. Langsung saja, korban pertama dan kedua ditemukan pada 19 September 92. Dua pelari menemukan mayat bersembunyi di Belanglo, yaitu sebuah hutan di negara Australia bagian New South Wales. Keesokan paginya, polisi menemukan mayat kedua 30 meter dari mayat yang pertama. Polisi dengan cepat dapat mengidentifikasi bahwa mayat itu milik Clark dan Walters, warga negara Inggris. Walters ditikam 14 kali, 4 kali di dada, sekali di leher, dan 9 kali di punggung. Sedangkan Clark ditembak 10 kali di kepala di lokasi pemakaman umum. Dan polisi meyakini pembunuhnya menggunakan si Clark ini sebagai latihan penembakan. Kemudian, pada Oktober 93, korban ketiga dan keempat ditemukan. Seorang pria lokal yang mencari kayu bakar menemukan tulang belulang di bagian hutan yang sangat terpencil. Dia kembali bersama dengan polisi ke tempat kejadian, di mana dua mayat ditemukan dan kemudian dapat diidentifikasi sebagai Gibson dan Everest, warga negara Australia. Pada kerangka Gibson ditemukan luka 8 tusukan, masing-masing di tulang belakang, dan luka tusuk di punggung serta dadanya yang menusuk hingga tembus jantung dan paru-paru. Oh, sadis. Pada Everest telah dipukuli dengan kejam, tengkoraknya retak di 2 tempat, rahangnya patah, dan ada bekas pisau di dahinya. Indikasi dia telah ditikam dari belakang. Kehadiran mayat Gibson di Belanglo membingungkan para penyelidik karena kamera dan ranselnya ditemukan di tempat yang berbeda. Kameranya ditemukan pada tanggal 31 Desember 89, sedangkan ranselnya ditemukan pada 13 Maret 90 di pinggir jalan di Galston George di pinggiran utara Sydney, yang jauhnya lebih dari 120 km ke utara dari hutan Belanglo. 120 km, bayangkan, jauh itu, kurang lebih perjalanan 4 jam. Pada 1 November 93, korban kelima, keenam, dan ketujuh akhirnya ditemukan. Sebuah kerangka ditemukan di tempat terbuka di sepanjang jalur kebakaran di hutan selama penyisiran yang dilakukan oleh polisi. Diidentifikasi milik dari Smil, warga negara Jerman. Terdapat setidaknya 8 luka tusuk. 2 tusukan mematahkan tulang punggung dan yang lainnya menusuk jantung dan paru-paru. Lagi-lagi sama, menembus jantung dan paru-paru. Pakaian ditemukan di tempat kejadian bukanlah milik Smil, tetapi cocok dengan backpacker lain yang hilang juga, yaitu Hapsil
warga negara Jerman juga. Jenazah Hapsil dan Neubauer kemudian ditemukan di jalur kebakaran di dekat situ pada tanggal 4 November 93 yang hanya dikubur dangkal. Hapsil telah dipenggal dan tengkoraknya tidak pernah ditemukan. Neubauer telah ditembak di kepala sebanyak 6 kali. 3 korban di atas ini adalah semuanya warga negara Jerman. Dari beberapa bukti yang ada menunjukkan bahwa beberapa korban tidak mati seketika. Hal ini dibuktikan atas dasar luka-luka yang ada di tubuh mereka sepanjang penemuan. Lalu bagaimana cara si pembunuh ini melancarkan aksinya? Ada beberapa aspek yang dipandang mirip dengan semua pembunuhan. Misal, masing-masing mayat telah dibuang di tanah semak terpencil dan ditutupi oleh batang dan tanaman pakis. Cuma ditutupi. Studi forensik menentukan bahwa masing-masing terdapat beberapa luka tusukan pada bagian tubuhnya dan banyak yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual. Pastinya disiksa dahulu. Dugaan sementara pembunuhnya mungkin seorang warga lokal dengan menggunakan mobil. Ia diduga menghabiskan banyak waktu dengan para korban sebelum membunuh. Hal ini dikuatkan dengan tempat perkemahan para korban ditemukan dekat dengan penemuan mayat. Pencocokan peluru, yakni 22 selongsong peluru dan kotak peluru dari 2 senjata juga menghubungkan ke TKP. Spekulasi akhirnya muncul bahwa kejahatan itu adalah pekerjaan dari beberapa pembunuh. Mengingat sebagian besar korban diserang saat berpasangan, dibunuh dengan cara berbeda, dikubur secara terpisah. Nah, lalu langkah apa yang dilakukan oleh polisi setempat? Menanggapi beberapa temuan tersebut, akhirnya pada 14 Oktober 93, Satuan Tugas Udara yang terdiri dari lebih dari 20 detektif dan analis dibentuk oleh polisi New South Wales. Pada tanggal 5 November 93, pemerintah New South Wales sampai meningkatkan hadiahnya, mengadakan sayembara siapa yang memberi informasi tentang pembunuhan ini. Yang awalnya hadiahnya itu $200.000 dinaikkan menjadi $500.000 bagi yang benar-benar memberitahu informasi yang sangat detail tentang pembunuhan ini. Kemudian, peringatan publik juga diberikan khususnya untuk backpacker internasional agar menghindari menumpang di sepanjang Hume Highway, ya anggaplah jalan besar yang berada di sekitaran hutan. Setelah mengembangkan profil si pembunuh, polisi mendapatkan sejumlah besar data dari berbagai sumber terpercaya. Penyelidik menerapkan banyak analisis yang berhubungan dengan teknologi, yang berhubungan langsung dengan otoritas jalan, dan berhubungan dengan lalu lintas, termasuk mengenai catatan kendaraan, keanggotaan, lisensi senjata, dan catatan kriminal polisi setempat. Hasilnya, daftar tersangka yang awalnya 230 orang kemudian dipersempit menjadi hanya 32 orang. Kemudian, perkembangan kasus selanjutnya, pada 13 November 93, polisi menerima telepon dari Paul Onion, 24 tahun warga negara Inggris, di mana pada 25 Januari 90, Paul sedang backpackeran sendiri. Di tengah perjalanan, dia menumpang salah satu mobil yang lewat. Sesampainya di kota Mittagong atau
kurang dari 1 kilometer dari hutan negara Belanglo, tempat pembunuhan yang ditemukan mayat tadi. Mobil berhenti dan si sopir mengeluarkan pistol dan beberapa tali yang menggambarkan bahwa itu adalah perampokan. Paul akan dirampok. Paul berhasil melarikan diri dan sementara si sopir menembaknya namun tidak kena. Paul akhirnya bertemu John Barry, warga lokal yang sedang lewat. Kemudian akhirnya mereka bersama-sama menuju ke kantor polisi untuk menggambarkan penyerangan yang dialami Paul. Kemudian pada tanggal 13 April 1994, detektif menemukan kembali catatan tentang panggilan Paul dan mencari laporan asli dari polisi setempat. Tapi ternyata laporan aslinya sudah hilang. Untungnya ada seorang polisi lain yang telah mencatat laporan Paul di buku catatannya sendiri. Pernyataan Paul dikuatkan oleh Barry yang juga telah menghubungi tim investigasi bahwa Barry sudah curiga pada salah satu warga lokal yang bernama Ivan Milat. Dan ternyata lagi nih, si pacar Barry adalah teman kerja Ivan Milat. Nah, di situ akhirnya polisi beranggapan bahwa menurutnya Ivan Milat harus dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan berantai ini. Kemudian pada 26 Februari 1994, polisi mengintai rumah Milat yang berada di Jalan Cinnabar Eagle Valley. Ya, sebuah kampung lah, sebuah desa. Polisi mengetahui bahwa Milat baru-baru ini menjual kendaraan roda 4 Nissan Patrol berwarna perak yang tak lama setelah penemuan mayat Clark dan Walters, korban pertama dan kedua ya, warga negara Inggris. Polisi juga mengkonfirmasi bahwa Milat tidak bekerja pada hari-hari di mana kasus-kasus itu terjadi. Dan seseorang juga memberitahu polisi bahwa obsesi Milat mempunyai senjata. Kakak Milat yang bernama Bill, yang identitasnya sering digunakan oleh Milat untuk bekerja, juga diperiksa oleh penyidik. Ketika hubungan antara pembunuhan yang terjadi di Belanglo dan pengalaman Paul disinkronkan oleh polisi, Paul langsung terbang ke Australia. Di situ Paul langsung memberikan pernyataannya. Dan pada tanggal 5 Mei 1994, Paul secara positif mengiyakan bahwa Milat sebagai orang yang telah memberi tumpangan dan berusaha menyerangnya. Akhirnya, Milat ditangkap di rumahnya pada 22 Mei 1994 atas tuduhan perampokan dan kepemilikan senjata terkait dengan serangan Paul. 50 petugas polisi mengepung tempat itu, termasuk petugas bersenjata lengkap dari unit operasi taktis New South Wales. Penggeledahan di rumah Milat mengungkapkan dengan ditemukannya berbagai barang bukti, termasuk senapan ansus dan bagian dari senapan Ruger yang cocok dengan jenis yang digunakan dalam pembunuhan, serta sebuah pistol dan pisau. Juga ditemukan mata uang asing, pakaian, tenda, kantong tidur, peralatan berkemah, dan kamera milik beberapa korban. Rumah milik ibunya dan 5 saudara laki-laki Milat juga digeledah pada saat yang sama oleh lebih dari 300 polisi. Polisi menemukan total 24 senjata, 250 kg amunisi, dan beberapa barang milik korban. Milat muncul di pengadilan pada 23 Mei, tetapi dia tidak mengajukan pembelaan. Pada tanggal 31 Mei, Milat juga didakwa dengan 7 pembunuhan backpacker. Pada tanggal 28 Juni, Milat memecat pengacara pembelanya bernama Marsden dan mencari bantuan hukum untuk membayar pengacaranya.
Sementara itu, saudara laki-laki Milad, yakni Richard dan Walter, diadili sehubungan dengan kepemilikan senjata, obat-obatan, dan barang curian yang ditemukan di rumah mereka. Lalu pada tanggal 26 Maret 96, sidang dibuka di Mahkamah Agung New South Wales dan dipimpin oleh Hakim Mark Tedeschi. Milad berargumen bahwa terlepas dari bukti yang ada mengarah ke dia, tidak ada bukti bahwa mengatakan dia bersalah. Dia berusaha mengalihkan kesalahannya kepada anggota keluarganya, terutama kepada saudara laki-lakinya, yakni Richard. Kemudian, 27 Juli 96, setelah 18 minggu kesaksian, hakim memutuskan bahwa Milad bersalah atas pembunuhan tersebut. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. Dia juga dihukum karena percobaan pembunuhan, keterangan palsu, dan perampokan Paul. Sebenarnya, Milad dapat didakwa lebih dari 7 kasus dakwaannya karena masih banyak kasus-kasus korban hilang lainnya. Tetapi, karena kurang-kurangnya bukti yang mengarah ke Milad, jadi kasus itu tidak dilanjutkan bahwa itu kasus yang mengarah ke Milad. Menjelang kematian, mantan pengacara Milad bernama Marsden tadi memberikan pernyataan bahwa saudara perempuan Milad, yakni bernama Shirley Sawyer, yang sudah meninggal tahun 2003, ikut dalam pembunuhan backpacker Inggris. Sedangkan pada tahun 2010, dalam sebuah wawancara media, Paul, yang juga korban dari Milad atau saksi hidup, dia tidak mau menerima hadiah sayembara yang diberikan oleh polisi tadi senilai $200.000 karena dia hanya ingin membantu penyelidikan polisi. Kemudian pada tahun 2009, si Milad ini mencoba bunuh diri dengan memotong jari kelingkingnya, namun gagal. Pada tanggal 27 Oktober 2019, Milad yang sudah berumur 74 tahun akhirnya meninggal di penjara Long Bay karena menderita kanker esofagus dan perut. Motif yang mau diketahui sampai sekarang, kenapa si Milad ini mau membunuh mereka, tidak diketahui karena dari awal si Milad juga tidak pernah mengakui bahwa dialah yang membunuh semua backpacker itu. Nah, jadi kita nggak tahu motifnya si Milad itu apa. Tapi sebenarnya di sini sudah jelas bahwa Milad itu memang bersalah karena saksi hidup si Paul tadi, dia memberikan keterangan bahwa memang si Milad ini yang memberikan tumpangan dan merampoknya di saat dia sedang backpackeran. Tapi di situ, kenapa si Milad tetap masih bersikukuh bahwa dia tidak membunuh semua orang itu? Apakah masih ada pembunuh misterius yang masih berkeliaran di luar sana? Dan si Milad ini atau hanya sebagai korban